kita mulai dari awal. Ini mungkin sama yang disampaikan Pak Dwi kemarin. Di sini ada menu dan sebagainya. Ada My Project ini untuk menampilkan project kita. Dan mungkin beda sama yang ditampilkan Pak Dwi ya, ini karena mengulang kembali. My Project munculnya ini, kemudian untuk start new project ini digunakan untuk membuat project baru. Namanya ini dapat latihan langsung di oke saja. Muncul. Nah, ini halaman project kita pertama kali. Jadi baru satu halaman. Nah, lihat di sebelah kanan ini kan cuma ada screen satu. Nah, setelah itu tinggal keinginan. Biasanya kan kalau di aplikasi Android itu kan pertama kali muncul itu kan splash screen. Nah, itu fungsinya kan untuk ini ya, biasanya untuk mengenalkan aplikasi apa. Biasanya kan di aplikasi Android ini gitu. Nah, untuk membuat hal tersebut, nah ini tinggal mau titelnya ditampilkan atau tidak. Kalau pengen ditampilkan ya ini di titelnya ditulis hanya halaman pertama. Nah, ini kan muncul di sini. Nah, kalau pengen nggak ditampilkan tinggal titel visible, jadi titelnya dihilangkan. Kemudian untuk menghilangkan status bar, ini tinggal show status bar. Nah, kalau umpamanya ada backgroundnya, jadi asetnya itu silakan dimasukkan di upload media, aset apapun yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi. Kemudian ini untuk membuat background, namanya backgroundnya warna hijau green. Nah, sekarang untuk membuat tulisan, tulisan kan bisa mau di posisi mana. Kalau pengen di posisi tengah sekali, nah silakan ini di propertiesnya itu kan ada alik horizontal, nah center, kemudian top, berarti kan posisinya nanti kalau ditampilkan layoutnya posisinya di atas. Nah, topnya diganti dengan center. Nah, setelah propertiesnya screen sudah selesai, tinggal buat layoutnya. Nah, layoutnya pengen kayak apa. Ini kan ada horizontal alignment, jadi posisinya itu tombolnya 2 kanan kiri. Nah, ini kalau yang ini yang horizontal scroll yang kedua ini berarti kan tombolnya kanan kiri terus nanti muncul scroll. Jadi scroll ke samping kanan kiri. Kemudian untuk tabel ini kan kayak kemarin yang disampaikan itu, pengen tabel kolomnya berapa, kemudian barisnya berapa. Nah, kemudian ini vertikal. Namanya tinggal geser aja nanti posisinya di tengah, karena screen-nya udah diposisikan di tengah. Nah, kalau umumnya pengen posisi di atas, berarti alik vertikalnya di bottom. Nah, dan button. Nah, jadi kan enak. Biasanya kan kalau ini tombol mulai kan di bawah, kemudian yang backgroundnya kan kayak yang ditampilkan Bu Eka itu, pembelajaran berbasis TIK, informatika. Jadi kan nggak menutupi aset backgroundnya. Nah, tinggal hanya di sini dibuat tombol mulai. Nah, tinggal geser aja. Kemudian ini tagnya berarti dibuat namanya mulai. Kemudian pengen bentuknya ini pengen bentuknya kayak rounded apa itu, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian ukuran heightnya berapa, berarti kan
Hack itu atas bawah, makanya dibuat ada sini 50. Nah, kemudian weightnya berapa, berarti kanan kiri, ukuran kanan kiri, makanya dibuat 75. Nah, kalau umumnya apa, tulisannya kok kurang besar, nah di font size saja makanya 20. Nah, kalau sudah selesai berarti kan melanjutkan membuat screen yang kedua. Nah, untuk membuat screen tadi melihat menu yang di atas itu ada add screen, diklik. Nah, ini kan muncul screen 2. Nah, nanti tinggal aset apa, propertiesnya ini diatur sesuai keinginan. Nah, untuk menuju ke screen 2 berarti kan harus dibuka screen 1, kembali ke screen 1, karena ini apa, untuk memerintahkan tombol mulai. Nah, sebelum dimulai, nah kita tata dulu di apa, all komponen ini kan ada screen 1, kemudian button ini digunakan untuk apa, jadi apa, namanya itu disesuaikan tombolnya. Ini kalau biasanya kalau saya ini, kalau button itu saya ganti dengan BTN. Nah, huruf kecil BTN. Nah, ini button apa? Mulai. Nah, nanti kan enak. Oh, berarti nanti pada waktu di codingnya atau bloknya itu tahu, ini berarti button mulai. Nah, kalau sudah tinggal masuk ke blok. Nah, tinggal diklik button, klik button Maksudnya kemana tadi Pak? Untuk memunculkan itu lah itu loh. Nah, ini ini kan ada screen, ada vertikal, ini kan yang tadi, yang layout tadi. Nah, di dalamnya layout itu kan ada button. Nah, ini Bu, diklik aja, klik. Nah, kan muncul. Tinggal tujuannya untuk apa? Tujuannya kan untuk ngeklik, berarti pilih yang window yang ada kliknya. Ini kan BTN mulai. Nah, seumpama kok di screen itu ada tombol lain. Ini contoh aja tombol lain. Nah, nanti ini untuk membedakan saja. Nah, pada waktu di blok nanti kan ada muncul 2. Nah, ini kan kita nggak tahu ini apa tombolnya apa. Nah, itulah fungsinya dikasih kayak gini Bu. BTN mulai, mungkin BTN keluar. Jadi nulisnya nanti kan dari sini bisa ditulis BTN. Nah, berarti itu tombol button. Umumnya nanti ada tag, berarti TXT, itu berarti tag semuanya. Dan seterusnya, berarti anggap aja keluar. Nah, oke. Nah, ini kan ada 2. Nah, yang kita gunakan yang tombol mulai, berarti button BTN mulai. Nah, ini biasanya kalau kayak programmer itu kayak sama modelnya, kayak rata-rata sama. Karena BTN ini digunakan sebagai penanda bahwasanya itu adalah button atau tombol. Nah, kalau sudah tinggal pilih when to yang klik. Kan butuhnya dia nggak klik. Ada saya lepas. Nah, setelah itu ini digunakan untuk apa? Untuk menampilkan screen yang kedua. Nah, berarti apa ya tadi? Nah, ini di kontrol, di built-in, kemudian kontrol, cari open another screen name. Nah, ini diklik, lepas, taruh sini. Kemudian yang screen 1 ini diubah menjadi screen 2. Dah selesai, tinggal mencoba. Nah, sekarang dicoba berhasil apa enggak. Nah, untuk caranya mencoba, nah bisa dari ini ada
berbagai koneksi, ada AI Companion itu bisa dibuka di HP langsung. Kemudian bisa menggunakan emulator dan juga bisa menggunakan USB. Jadi kalau USB ini kita harus menginstal ini AI starter. Ya, contohnya ini. Nah, jika diklik tombol mulai, dia nanti langsung muncul ke screen 2. Makanya kalau di komputer kan pakai emulator, cuma di nggak ada emulatornya. Nah itu caranya untuk membuat blog dari menampilkan. Ini tuh mau tak pindah ke screen 2. Ini gimana Pak? Berarti dipilih blog dulu Bu. Sini blog. Blog. Oke, ini blog. Gini. Nah itu BTN keluar ini ya. BTN keluar bisa. BTN keluar. Terus Ini. terus klik. Penempatannya sama aja Pak ini Pak. Atas bawah. Sama aja Bu. Gak ngaruh. Kan perintahnya Perintahnya berbeda. Terus ke kontrol. Kalau cari yang ini open. Close aplikasi Bu. Close aplikasi mana Pak? Pilih yang kontrol, kemudian yang ke bawah. Ke bawah itu kan ada close ini. Close aplikasi itu. Oh ini. Oke. Tombol keluar. Ini begini. Udah Gitu toh. Coba, iya. Coba aja. Coba. Aku soalnya ini bikin beneran. Ya kembali ke tadi yang blog, diklik blog Bu, klik blog. Sudah. Apa? Desainer. Wali aku grogi sama Pak Irwan. koyone ora katokan iki, koyone dadi grogi. Bahaya iki bahaya. Bahaya iki. Oh biasanya apa Zoom ki nang omah ki. Mbok Pak, kuwi wong siji kuwi Pak. Nah itu tinggal di scan di HP. Itu kan apa namanya Pak? Itu tadi berarti tombol keluar itu hanya ada di ini saja ya Pak ya, di mana? Enggak mesti di screen sih Bu. Kalau di screen itu kan ada berbagai jenis ya Bu. Ada yang memang dia biasanya kan ada naik, back dan sebagainya. Kalau tombol keluar itu kan mau ditaruh dimanapun bisa Bu. Di screen manapun. Oh. Begitu. Kayaknya kayak mau gitu. Lagi mau gawe Pak. 5 Maret jadi Pak. Jadi kayak gitu untuk istilahnya menyemangati Pak Irwan loh. Nah ini kan jadi untuk menampilkan ke screen lain, nah itu kan menggunakan tombolnya apa di screen tersebut loh ya, di screen tersebut. Karena di yang mau tak tanyakan, gini Pak, ya. Ini tadi kan di hal menu ya. Biar berarti aku rada bingung dewe. Berarti ini berarti aku membuatnya di sini tombol keluar juga. Kan ini kalau diklik gini kan nanti masuknya ke analisis kan Pak? Ya. Ke analisis. Nah, setelah analisis kan adanya tombolnya kan tombol kembali. Ya. Terus pikir saya itu kita misalnya buka buku halaman 3 atau 4 lah, mau kembali ke layar utama yang tadi gitu loh Pak. Berarti kan
tombol keluar terus ngelingnya di awal ya. Kan keluar dari aplikasinya, Bu. Oh, keluar dari aplikasinya. Betul. Nah, yang saya inginkan misalnya kita klik di tombol kelas 10 ya, kelas 10 terus analisis, buka 2 lembar 3 lembar jenuh lah, kita akan kembali lagi ke menu tampilan ini. Itu gimana, Pak? Ya tinggal ini, makanya ini kan ada 2 screen. Namanya sama aja, makanya saya buat 3 screen lah, screen 3. Screen 3. Nah ini kan ada 3 screen. Berarti tambah screen nih ya. Nah ya, screen. Nah, ini kan tadi ada mulai. Kemudian yang screen 2 anggap saja sama kelasnya. Screen 1 ya. Ya, terus screen 2 analisis ini. ya. Screen 2 kan ini. Screen 2 ini aja loh, Bu. Apa namanya diganti saja biar nggak bingung screennya. Gimana? Makanya tadi kan screen 1, berarti screen 1 itu kan mulai anggap aja ya sorry. Ini kan Klik di screen, kemudian pilih name. Ya. Disconnect. Ya. Name. Sinyalku. Oh, bawa. Mana? Kok nggak mau diganti? Ini media pembelajaran informatika sudah. Wah, ini kudu di remote iki. Oh. Iya, di remote. Anggap aja gini aja, Bu. Ini screen 1, 2 sama 3. Nah, kan di screen 2 isinya menu. Terus lihat di sini aja, Bu ya. Ini menu. Mana, Pak? Kan? Menu ini di detail ya, detail. Nah, kalau sudah di dalam menu itu kan isinya kelas 10 sama 11 atau 12. Nah, berarti kan tinggal mau apa? Sejajar atau ke bawah. Nah, kalau sejajar berarti kan pakai yang ini horizontal yang paling atas. Kalau ke bawah pakai yang vertikal. Oh, yang di sini nih ke bawah, iya. Nah, contohnya yang ke samping, tinggal taruh sini. Nah, ini kan posisi. Gini, Pak. Iki remotan apa yang Cah murni. Asli Pak, orang remote. Asli Analisis data. Enggak duwe cah pinter kok. Masa jirenan lulusan Unisbank karo Udinus mosok ora mungkin. Biasanya gini, Bu. Jadi pertama kali kan menu. Nah, menu ini kan kalau umpamanya kita membuat media pembelajaran, biasanya kan ada kelasnya. Berarti kan yang kedua kan kelas 10, 11, 12. Nanti di dalam kelas itu kan berarti membuka screen yang namanya kelas 10. Semuanya di screen 3. Berarti itu masuk di screen 3. Nah, setelah screen 3 itu tampilannya di dalam. Nah, isikan kayak pelajarannya apa saja. Nah, begitu. Itu urusannya. Nanti kalau urusannya dibolak-balik bingung, teman. Jadi saling luarnya kan dari malu datanya lumayan Bu. Materinya apa, kelas 10 apa, kelas 11 apa, kelas 12 apa. Kalau pelajaran kan informatika, Pak. Iya. Ya tergantung masing-masing, Pak. Saya itu gini kan di kelas 10 analisis data itu kan isinya tadi ya ada Python, Flatbook gitu loh. Nah, itu kan aku sudah buka misalnya di lembar halaman 10 gitu kan. Halaman 10. Udahlah. Terus pengen keluar dari situ berarti hanya tombol kembali saja itu ya. Ya, berarti kembali ke kelasnya, Bu.
oke. Kembali ke kelasnya, berarti kalau pengen biar bisa keluar dari ini, dari tadi, Ya tinggal ditutup terus HP-nya saja kan bisa, Bu. Jadi kan yang keluar itu cuma contoh saja. Biasanya tombol keluar itu kalau ada login, Bu. oke. Kalau ada login kan istilahnya apa, logout ya. Nah ini kan nggak ada, belum nyampe ke penyimpanan database. Siap. Jadi Iya, Pak. cuma link aja. Iya. Oke, analisa Ini Dalam. dia buat diagram aktivitasnya dulu biar gampang Ya makanya itu kan berarti kan ini Pak, pertama yang kita buat itu adalah PDF tadi, bahan ajar PDF itu kan modul itu dijadikan ke flipbook dulu aja. yang jelas itu kan yang pertama kan berarti flowchart atau diagram. Iya, Bapak, iya betul. Nah, Tapi yang ada yang dimaksud tadi Handoko itu tadi yang pertama yang didesain adalah flowchart atau diagram dulu, baru masuk ke situ. sebenarnya gini, apa Bu ya, Bapak Ibu. Jadi sebelum membuat aplikasi ini, kita harus buat ini apa, story-nya. Nah itu akan lebih mudah. Betul, betul. Jadi tampilannya apa, istilahnya apa ya, ya sebangsa story lah. Jadi tahu, oh ini nanti ya kayak diagram juga bisa. Nah kayak gitu. Jadi oh di dalam menu ini nanti isinya baca. Kemudian di dalam pilihan menu yang ada itu nanti mau ditampilkan apa. Nah yang terakhir kan materi pembelajaran. Cuma masalahnya ini kan sifatnya online. Yes. Nah nanti nyimpennya flipbooknya di mana? Sebenarnya saya terinspirasi dari Pak Irwan pas saat apa di grup ya Pak Irwan ya. Iya, iya. Grup itu terus saya kebetulan Pak Irwan dulu tuh sudah ada belum ya sewaktu saya narasumbernya itu ya Pak. Pak Irwan sudah ada di Belum. situ ya masuk kayaknya. Google Meet belum lah. Itu tuh isinya tuh banyak orang luar Jawa Pak Dwi. Ceritanya tuh seperti itu. Banyak luar Jawa yang antusias pengen sekali bisa apa ya bisa mengikuti ke IT gitu loh sehingga apa malam gini saya ngadainnya malam juga zoomnya dia sampai cari-cari sinyal juga seperti itu ya, itulah terus kenapa di Jawa tidak malah IT kok pada lari saya kan gitu mau terima pasrah wes gawe no iki jadi tak bayar ya kayak gitu sedangkan di luar Jawa aja sampai guru-guru SD aja punya semangat ya sedangkan kita dari guru-guru nganu aja kok nggak ada semangatnya sama sekali ya di situ saya inspirasinya di situ saya saat itu tuh mengisi narasumber di kuisis sama Canva Pak Dwi di situ